Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semuanya. Hari ini kita bertemu dengan materi Internet of Things. Ya, kali ini kita akan mencoba melakukan simulasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, dimana nanti kita akan menggunakan satu buah alat IoT yang berbentuk sensor, ya, sebuah sensor dinamakan dengan motion sensor atau pergerakan, ya. Nah, alat-alat yang harus kita gunakan di sini adalah salah satu yang utama adalah home gateway. Ya, home gateway bisa kalian cari di bagian wireless. Nah, yang ini gambarnya, ya. Nah, apa itu home gateway? Nah, home gateway ini adalah istilahnya sebuah sentral, ya, central connection terhadap device IoT yang akan kita gunakan. Jadi kalau tidak ada home gateway ini, ya, nantinya tidak akan menjadi satu kesatuan antara device IoT yang satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan coba memilih beberapa perangkat IoT di menu home, ya. Misalkan kita akan menggunakan motion detector. Ya. Selanjutnya mungkin kita akan memasukkan lampu di sini. Atau yang biasa digunakan di rumah itu misalkan perangkat seperti pintu, ya, ataupun kipas angin, ya, atau apalagi yang lainnya, misalkan ada jendela di rumah, ya. Nah, di mana tujuan dari IoT itu sendiri nantinya akan memudahkan atau mengefisiensikan sebuah kinerja perangkat elektronik di rumah kalian atau yang disebut dengan smart home ini. Nah, tentunya biasanya yang kita lihat produk-produk keluaran dari Internet of Things itu masih berupa elektronik yang biasa sering kita gunakan, ya. Kalau misalkan seperti pintu, jendela nampaknya belum familiar. Oke, mungkin yang familiar saat ini itu aja seperti lampu pintar, ya, kipas angin pintar, ya, atau alat elektronik yang lainnya. Tapi kalau misalkan jendela ataupun pintu nampaknya masih jarang. Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan setup terhadap home gateway ini. Oke. Dengan cara melakukan penamaan pada jaringan wireless-nya, ya. Contoh di sini SSID secara default adalah home gateway. Jadi nanti si home gateway ini mempunyai akses point dengan SSID home gateway. Lalu kita mesti pilih authentication-nya, dikarenakan kalau tidak ada authentication maka nanti akan ada perangkat lain yang tidak dikenal bisa masuk ke dalam jaringan kita. Tentu saja kita tidak ingin ada perangkat yang bisa sembarang masuk ke dalam sistem kita, ya. Nanti kita pilih misalkan yang WPA 2, ya. Kita berikan password. Oke, saya berikan password di sini 1 sampai dengan 8. Tentunya kalau kita memberikan password jangan yang terlalu mudah seperti ini. Ini kan hanya contoh, ya, agar nanti tutorialnya agak cepat. Nah, selanjutnya di masing-masing device ini itu kita harus daftarkan. Maksudnya daftarkan gimana? Nah, device ini harus kita daftarkan menuju ke home gateway. Dengan cara adalah klik di si bagian dalam si perangkatnya, lalu klik advance, klik input output config. Nah, dikarenakan masing-masing perangkat ini dia belum mempunyai interface wireless pada adapternya, karena secara defaultnya dia adapternya menggunakan RJ45. Jadi dalam simulasi si home gateway ini
sebenarnya kalian bisa menggunakan dua cara, menggunakan kabel atau wireless. Ya, karena kita akan mencontohkan menggunakan wireless, maka network adapter 2-nya kita tambahkan sebagai wireless. Ya, seperti ini. Oke. Kalau sudah, maka part interface pada wireless akan muncul di sini dengan nama wireless 3. Nah, disinilah tugas kita untuk melakukan konektivitas terhadap jaringan home gateway tadi. Ya, home gateway tadi adalah SSID-nya home gateway. Lalu passwordnya menggunakan WPA2 PSK. Ya, passwordnya adalah 1 sampai 8. Seperti ini. Kalau sudah, kita beralih ke bagian setting. Ya. Jangan lupa IoT server kita adalah si home gateway. Ya, kalau sudah kita close. Nah, sekarang si motion detector ini sudah terkoneksi dengan home gateway. Jadi seolah-olah perangkat motion detector ini kita koneksikan dengan jaringan WiFi si home gateway supaya nanti masing-masing device ini semua terhubung ke home gateway. Lalu ada live juga sama kita lakukan di advance. Ya, input output network adapternya kita ganti jadi wireless. Oke. Nah, kalau sudah di bagian configuration, nah kita tambahkan password. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita SSID-nya kita rubah di home gateway, misalkan beri nama kalian nih, misalkan rumah Budi ya. Berarti SSID di sini harus rumah Budi. Ya. Jadi SSID di sini itu menyamakan dengan SSID yang ada di home gateway tadi. Ya, kita lakukan setting untuk IoT servernya adalah home gateway. Ya, selanjutnya kita tambahkan kipas angin juga untuk network adapter 2-nya menggunakan wireless. Ya, untuk configuration-nya juga sama. Pokoknya untuk semua device semuanya didaftarkan untuk IoT server dan juga dikoneksikan dengan wireless si home gateway. Ya, harus semuanya sampai terkoneksi. Oke. Nah, kalian juga bisa menambahkan perangkat-perangkat yang lainnya bebas. Jadi kalian bisa mengeksplor perangkat-perangkat apa saja yang sekiranya ada di Cisco Packet Tracer ini ya. Jadi jangan melulu menyamakan perangkatnya. Jadi kalian bisa melakukan eksplorasi tentang perangkat yang lainnya. Kira-kira bisa digunakan untuk apa sih ini perangkat yang lainnya? Seperti itu. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah bagian pintu. Kita daftarkan untuk home gateway-nya, lalu kita advance untuk menambahkan network adapter 2. Kalau sudah, baru kita masukkan untuk password ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, lalu kalau di aslinya seperti apa sih bentuk dari home gateway tersebut? Ya, nah coba kita lakukan pencarian ya. Home gateway itu seperti apa? Home gateway IoT. Nah, home gateway itu seperti ini nih. Ya, IoT gateway. Jadi ya memang tujuannya untuk menyatukan jaringan IoT atau smart home. Dan memang dari segi harga masih sangat mahal ya. Tidak semurah harga-harga misalkan seperti
switch untuk rumahan atau router untuk rumahan ya. Kisaran harganya masih di atas 500.000 ke atas, bahkan sampai jutaan ya. Kita balik lagi ke sini ya. Nah, karena penamaan pada device kita ini masih default ya, masih IoT 0, IoT 1. Nah, ini bisa kita rubah nih nanti untuk memudahkan monitoring. Misalkan ini kita beri nama sensor ya, lampu, ini kipas angin, bahasa Indonesia saja ya, jendela ya, lalu ada pintu. Oke. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk memonitoring atau mengaktifkan sensor-sensor ini ya. Ada dua cara. Kalian bisa masuk ke dalam sini ya, masuk ke menu desktop. Oke, masuk ke web browser. Nah, yang harus kita buka adalah gateway, si home gateway ini berapa, kita cek di sini ya, lalu ke internet atau ke LAN ya, 192.168.25.1 ya. Nah, kita ketik di sini 192.168.25.1. Nah, untuk username dan passwordnya adalah admin, password standar ya. Nah, maka kita sudah bisa melihat berbagai macam alat IoT yang sudah terkoneksi satu sama lain nih. Jadi semua empat-empatnya ini sudah termonitoring. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, atau cara yang kedua adalah kalian bisa memonitoring dengan menggunakan smartphone atau tablet ya. Kita taruh sini misalkan. Nah, si smartphone-nya itu kita berikan configuration atau connection WiFi menuju ke home gateway. Oke. Ini kita masukkan. Nah, si smartphone ini sudah terkoneksi smartphone-nya. Kita coba buka menu di smartphone-nya. Ya, masuk ke menu desktop. Biasanya dia ada menu khusus ya untuk IoT. Tidak harus melewati desktop. Ada yang dinamakan dengan IoT monitor. Oke. Nah, sekarang saya mau melakukan condition ya, pengaturan terhadap si sensornya tadi. Oke, jadi di bagian sini, di bagian IoT monitor, ada yang namanya condition. Jadi kita bisa melakukan condition terhadap sensornya ya. Kalau misalkan si sensornya ini misalkan dalam keadaan on, itu bisa kita lakukan untuk lampunya itu menyala ya. Lalu kita bisa tambahkan lagi rulesnya kembali. Ya, misalkan untuk kipas angin. Nah, jadi bisa banyak rules yang bisa kita tambahkan di sini ya, dari masing-masing alat IoT.
Contohnya misalkan lagi rules ketiga untuk pintu misalkan, sorry sensor dulu terlebih dahulu. Ya, misalkan untuk membuka pintu dari lock ke unlock. Jangan lupa untuk di OK ya, karena tombol OK-nya ini kalau misalkan tidak kita ke atasin dia nggak baca. Ya, contohnya seperti itu. Nah, seperti itulah kira-kira nanti cara implementasi dari sebuah IoT menggunakan home gateway. Jadi istilahnya cukup mudah lah untuk proses implementasinya. Hanya saja ada dua kemungkinan, apakah kalian ingin melakukan merakit sendiri komponen IoT-nya, memodifikasi perangkat-perangkat yang ada sehingga bisa menjadi sebuah perangkat IoT, atau membeli alat IoT smart home yang sudah jadi ya. Nah, ini semuanya nanti bisa menjadi bahan riset kalian dan analisa kalian serta implementasi kalian dalam membuat sebuah alat IoT, misalkan menggunakan modul Arduino dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kalian mau melihat ininya apa namanya pergerakannya ya, itu bisa kalian klik alt di bagian misalkan sensor, nanti si kipasnya itu akan menyala dia ya, untuk melakukan pergerakan aja sih sebenarnya ya. Oke, kira-kira seperti itulah untuk tutorial menggunakan Cisco Packet Tracer untuk Internet of Things ini. Baik, kalau begitu terima kasih untuk yang sudah menonton. Diharapkan untuk melakukan simulasi juga menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengembangkannya dan mempelajarinya lebih baik. Ya, saya akhiri. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.